warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ni'matullahi allati la tuhsa wa asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil wara sayyidina Muhammadin fid dunya wal ukhra. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam an Baihaqi fi hadis Isra annahu sallallahu alaihi wasallam marra lailata usriya bih ala qaumi turqahu ru'usuhum bisukhri kullama rakhidat 'addat kama kana la yafdu minhu syai'un min dhalika. Faqala li Jibril man haula'i qala alladhi tatasaqqalu ru'usuhum an-salah. Wa qala sya'min kulli fi tanwiril qulub wa mimma yajibu tiqaduhu anna Allah ta'ala asra bi ruhi Muhammadin wa jasadihi min Makkah ila al-Masjidil Aqsa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad alladhi huwa ni'matullahi allati la tuhsa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladhi usriya bihi min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Masyaallah hadirin wal hadirat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus para alim ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, para sesepuh, wabil khusus Habib Mahdar bin Mahdi Al-Aqtas yang telah memberikan ceramahnya, nasihatnya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambah ilmunya untuk berjuang dan dakwahnya. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga para guru-guru yang lainnya, Al-Mukarramah Ustaz Haji Muhammad Asman, Al-Ustaz Abdus Samad, begitu juga Al-Ustaz Muhammad Yunus, Ustaz Muhammad Asas, begitu juga ketua DKM kita yang kita muliakan, Al-Mukarramah Ustaz Haji Ahmad Safruddin, mata'anallahu fi tuli umurihim. Mudah-mudahan semua orang-orang tua kita, guru-guru kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah kita, Bapak RT Abdul Rahman, Bapak RW kita yang telah memberikan sambutannya, Bapak Wijaya, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tua kita, Bapak Haji Adi Mahmud, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Para santri-santri Himayatul Aliyah, segenap panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kita telah mendengarkan tentang betapa begitu mulianya Nabi Muhammad. Sekarang saya akan menceritakan tentang satu cerita saja, karena sudah malam juga. Saya ingin menceritakan kisah mungkin yang bapak-bapak, ibu-ibu sudah tahu. Kenal yang namanya Siti Masihah. Kisah ini sudah dengar. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam lagi Isra wal Mi'raj. Nabi mencium aroma wangi. Wangi yang tidak pernah diciumnya oleh Nabi pada saat di dunia. Dan tidak pernah ada wangi ini di dunia. Wangi ini hanya khusus kepada orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, ini wanginya siapa ini Jibril? Sampai begini wanginya.
Malaikat Jibril berkata, ini wanginya Siti Masitoh, seorang perempuan yang kuat mempertahankan akidah sampai dibunuh. Lalu siapa Siti Masitoh ini? Siti Masitoh bukan nama aslinya, itu alami kunyah. Nama aslinya Siti Fanah. Ini perlu kita gali sejarahnya. Kenapa? Jika kita umat Islam sudah tidak kenal dengan sejarah Islam, maka Islam akan hancur di tangan kita. Jika satu negara sudah melupakan sejarah negaranya, maka negara itu akan hancur di masa ini. Sejarah inilah yang mendukung kita untuk tegaknya di dalam mengenal agama. Kita tahu sejarah. Di dalam mengenal sejarah negara, kita bisa tegakkan negara ini menjadi subur makmur dan menjadi negara yang maju karena kita tahu dengan sejarah. Lalu siapa Siti Masitoh? Nama aslinya Siti Fanah. Dulu sebelum Nabi Musa jauh diutus, sudah Fir'aun sudah ada. Di negara Mesir ada Fir'aun. Jauh dari negara Mesir sudah ada negara Islam. Islam ini adalah agama paling pertama kali Allah turunkan. Agama yang paling tua di dunia adalah Islam. Kenapa? Karena manusia yang pertama kali dimunculkan oleh Allah, Nabi Allah Adam, beragama Islam. Agama Islam ini bukan agama sembarangan, agama paling pertama kali di dunia. Jadi dari dulu orang udah beragama Islam. Dari dulu orang udah menyembah Allah. Bukan baru ajaran Nabi Muhammad. Bukan. Maka jauh dari kerajaan Mesir ada kerajaan Islam. Kerajaan Islam ini memiliki satu anak laki-laki yang namanya Baliyah. Lalu setelah Baliyah dewasa, otomatis bapaknya anak tunggal dipanggil, Baliyah, lebih wahai ayahku, engkau anak ayah satu-satunya, engkau yang akan mewariskan kursi kedudukan kerajaan ayah, engkau yang bakal menjadi raja di negeri ini, engkau yang akan memimpin negeri ini. Maka dari sekarang engkau harus dinobatkan menjadi putra mahkota. Apa kau siap, wahai Baliyah? Apa jawab Sayyidina Baliyah? Wahai ayah, maaf, mohon maaf, 1000 maaf, aku tidak berkenan menjadi seorang pemimpin satu negara. Kenapa ya Baliyah? Aku khawatir kalau aku tidak bisa adil dengan rakyatku, maka Allah akan menghinakanku sehina-hina mungkin. Kalau aku tidak memperhatikan rakyatku, maka Allah akan menghinakan aku sehina-hina mungkin. Aku tidak mau, ayah. Baliyah, kalau kau tidak mau, siapa yang akan mewariskan, sedangkan kau adalah anakku satu-satunya? Serahkan kepada orang lain. Aku ingin menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah. Subhanallah. Kira-kira zaman sekarang ada nggak orang dikasih jabatan nolak? Nggak dikasih aja ngerebut. Merebut-rebutan sekarang. Ini dikasih nolak. Kenapa? Kalau dia tidak bisa memimpinnya, dia akan menjadi orang yang paling hina, dihinakan oleh Allah nanti dia kiamat. Lebih hina daripada binatang-binatang. Akhirnya bapaknya bingung. Bikin rapat mendadak, kumpulkan para bupati, kumpulkan para menteri. Ada apa? Harus diskusi sekarang. Ada apa, Raja? Ini ada masalah besar. Masalah-masalah yang saya lagi bingung. Masalah apa? Saya punya anak satu-satunya, Baliyah. Dia harus menggantikan posisi saya sebagai raja. Dia harus dinobatkan jadi putra mahkota, tapi dia tidak mau. Dia maunya ibadah. Bagaimana, siapa yang akan meneruskan? Bukankah warisan ini akan jatuhnya kepada ahli waris? Coba cari solusi yang lain. Cari solusi, musyawarah, ketemu solusi jalan keluarnya.
Apa jalan keluarnya? Raja gampang. Kalau Balia tidak mau jadi raja, kita kawinin aja. Kalau dia kawin kan nanti punya anak. Kan anaknya Balia cucu raja berhak kan dapat warisan. Ya, kawinin sekarang. Oh iya, sekarang cari perempuan yang salehah, perempuan yang cantik. Saya tidak mandang kaya dan miskinnya. Kawinkan dengan anak saya. Dikawinin, cariin, dapatlah Siti Fana ini nih, mulanya dari sini nih Siti Fana. Siti Fana dinikahi. Pas dinikahin, biasa kan malam pengantin. Biasa apa ya? Udah ngalamin? Malam pengantin udah. Malam pengantin, orang pada sepi masuk kamar. Sayyidina Balia masuk ke kamar, nemuin istrinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai istriku, wahai suamiku, apa kau ingin selamat dunia akhirat? Mau? Betul? Betul. Kau mau jaga amanatku? Mau? Kau tidak akan buka rahasia ini? Iya. Saya mohon maaf, saya mohon suka, saya mohon ridho dan ikhlasnya kepada engkau. Kenapa wahai suami? Karena mulai malam hari ini dan sampai kapanpun aku tidak akan pernah akan menyolekmu dan akan tidur bersamamu. Aku tidak mau hubungan cintaku kepada Allah terhalang dengan engkau. Kau tidurlah di sana, aku akan salat. Tapi kau jaga amanat ini, jangan kau buka rahasia ini walaupun dengan kedua orang tuaku. Masya Allah, udah. Istrinya tidur di kamar, di atas tempat tidur. Sayyidina Balia sholat sampai pagi. Bukan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sudah 2 bulan, 2 tahun. Kira-kira kita sanggup gak? Bu, kalau ibu kira-kira sanggup gak itu? Satu kamar berduaan didiemin, diantepin. Kira-kira kalau kita jangan udah satu kamar, jauh aja disamperin. Ini benar-benar satu kamar, udah diam. Karena Sayyidina Balia ahli ibadah, cintanya kepada Allah tidak mau terganggu. Dan istrinya salehah, dia diam. Memang ini sudah gendal Allah. Udah 2 tahun kisah singkatnya, dipanggil oleh ibu mertuanya. Fana, lebih ibu, apakah belum ada tanda-tanda kehamilan? Belum ibu. Kok belum? Di mana hubungan engkau dengan anakku? Biasa selayaknya suami istri. Tuh perempuan yang salehah. Walaupun dia menderita, tapi dia jaga amanat suaminya. Dia pengen mendapatkan ridho suami. Karena ridho suami kepada istri seperti ridhonya orang tua kepada anak. Ridhonya orang tua kepada anak, surganya anak di bawah telapak kaki ibunya. Tapi surga ibu itu anak di bawah keridhaan suaminya. Walaupun perempuan ahli ibadah bagaimanapun, ahli tahajud, ahli Quran, ahli salawat, ahli wirid, ahli pengajian, ahli sedekah, puasa Senin Kamis setiap puasa dia puasa, tapi dia tidak menghormati suaminya, dia kurang ajar sama suaminya, haram Allah terima amal ibadah. Allah tolak wanita-wanita yang demikian, yang kurang ajar sama suaminya. Awas ini, ibu-ibu awas. Jangan merasa kita paling hebat ibadah lalu kita melecehkan suami kita, menghina suami kita. Gak bakal ada wanita surga untuk wanita yang model demikian. Akhirnya dia berkata, selayaknya. Ya Allah, kalau begitu jangan kau mandul, jangan kau tidak punya keturunan. Ceraiin. Cari perempuan janda yang udah jelas punya keturunan. Maka Siti Fana diceraikan. Cariin lagi janda yang sudah punya anak, udah jelas punya anak. Nikahin lagi, habis nikahin malam pertama samperin lagi. Istriku, apa kau mau selamat dunia akhirat? Mau bang. Betul. Mau jaga amanat ini? Mau. Kau jangan bilang kepada kedua orang tuaku sampai kapanpun. Karena mulai malam hari ini sampai kapanpun aku tidak akan pernah menjamahmu. Aku tidak akan pernah tidur bersamamu. Aku ingin
ibadah kepada Allah sampai kapanpun tidak akan terhalang dengan kamu. Loh kok gini? Ini beda nih, karena udah pengalaman. Beda sama yang tadi belum. Kok gini dulu suami yang pertama yang nancap aja. Kok ini kayak begini? Beda. Katanya, beda kok. Mau kan? Mau. Ya udah. Ibadah sama 2 tahun lagi. Ini tiap malam melihatnya dilirik terus, ya Allah, diamuri. Ibadah 2 tahun, udah 2 tahun dipanggil lagi. Neng, iya ibu. Belum ada tanda-tanda kehamilan. Belum ibu, kok bisa? Ibu gimana saya mau hamil? 2 tahun saya dianggurin di kamar. Tidur berdua dalam satu kamar, saya tidur masuk dalam kamar berdua, tidur sendiri. Ya ibadah bu sampai pagi-pagi. Astagfirullah Balia. Dipanggil Sayyidina Balia. Diomelin sama ibunya. Diomelin, hei Balia, kau tahu tujuan ibu? Bapak mau menikahkanmu supaya kamu punya keturunan. Kenapa kamu diam ke istri? Ibu, bapak mohon maaf. Kan saya sudah berkata, hubungan saya kepada Allah tidak mau tergoda, terhalang dengan namanya urusan dunia. Jangankan tahta harta seorang wanita pun tidak bisa masuk ke dalam hati saya. Saya cinta kepada Allah, hubungan saya tidak mau terganggu dengan apapun. Ya Allah, Balia, kurang ajar itu domelin. Sayyidina Balia merasa tidak tenang, tidak nyaman, walaupun dalam istana serba ada. Apa artinya duduk di istana walaupun serba ada tetapi menghalang mendapatkan ridho Allah? Lebih baik aku keluar dari istana. Pendapatnya orang-orang yang mulia. Apa artinya kata Sayyidina Balia? Aku duduk di istana dengan orang menghormatiku, dengan fasilitas istana semua, tetapi aku dihalang untuk ibadah kepada Allah, dihalang untuk menyampaikan kebenaran. Lebih baik aku keluar mendapatkan ridha Allah daripada ridha penghormatan orang lain dalam istana. Luar biasa saudara. Keluar Sayyidina Balia, kabur. Kalau sudah kabur bingung orang tuanya. Panggil pasukan 100 orang. Pasukan 100 bikin 10 kelompok. Satu kelompok 10-10, cari anakku ketemu, bawa dia, paksa bawa ke sini. Cari 10 kelompok ini. Yang 9 pulang gak ketemu, tinggal 1. Yang 1 ketemu, Sayyidina Balia lagi ibadah terus. Setiap ini ibadah gak pernah. Dalam sehari semalam ibadah kepada Allah. Hanya ibadah salat kepada Allah. Tungguin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, ada apa? Tuhan dipanggil oleh ayah. Ayah ibu Tuhan nungguin, nangis, ibu siap. Saya tidak akan balik ke istana. Kenapa Tuhan? Apa artinya saya balik ke istana kalau saya dijauhkan dari Allah? Saya tidak mau duduk di istana kalau hati dan iman saya jauh dari Allah. Tidak akan ada manfaatnya duduk di istana kalau saya sengsara nanti di akhirat jauh dari Allah. Tapi Tuhan, ini saya diperintahkan untuk bawa Tuhan. Kalian yang 10-10 yang mau selamat dunia akhirat, mau kalian pulang. Bilang kalian tidak bertemu dengan aku. Jika kalian membuka, maka kalian akan celaka dunia akhirat. Balik yang 10. Rombongan pertama sampai 9 bilang gak ketemu. Rombongan yang terakhir tanya raja, ketemu kalian? Dari 10 orang ini yang jaga amanah, yang benar-benar jaga amanah dengan seorang ulama cuma 1. Saking beratnya jaga amanah bela ulama itu. Dari 10 cuma 1 orang. 9-nya berkhianat semua. 9 berkhianat. Dia berpikir apa? Kalau kamu ketemu anakku kau bawa, kau maka akan kuberikan jabatan, akan kuberikan hadiah, akan kuberikan apapun kalau kau bisa dapatkan anakku. Tergiur dengan tawaran-tawaran dari seorang raja, maka dia berani berkhianat kepada seorang ulama. Ini akhirnya apa? Yang 9 berkata, raja saya ketemu, saya udah paksa dia nggak mau. Betul, di mana di sana raja? 9 ngomong, yang 1 enggak. Yang namanya 1 ini Hizkil. Hizkil,
Apa kamu ketemu dengan anakku? Ya Allah Raja, jangankan ketemu, ngelihat juga kagak. Boro-boro ngomong, betul-betul Raja. Ya Hizkil, macam nggak dapat hadiah, nggak apa-apa. Yang penting saya menjaga amanah. Saya pengen selamat karena kata Balia Sayyidina Balia seorang yang saleh. Kalau kau jaga amanah kau akan bahagia dunia akhirat. Tapi kalau berkhianat, kau akan celaka dunia akhirat. Aku nggak mau celaka karena sumpahan seorang ulama orang yang saleh. Camkan itu. Aku tidak mau celaka dengan sumpahan seorang ulama yang saleh. Ingat, sumpahan ulama, doa ulama seperti racun yang mematikan. Siapa yang kena akan hancur, binasa, dan akan hilang. Akhirnya yang 9 suruh jalan. Yang 9 jalan ke tempat yang tadi Sayyidina Bali udah kabur. Sayyidina Bali udah kagak ada. Dia bingung yang 9. Yang tadinya tujuannya pengen dapat, di angannya, di pikirannya akan mendapatkan jabatan, dinaikin, ya pangkatnya, diberikan hadiah, rumah yang mewah, mobil yang mewah, ternyata tidak dapat apapun. Ya udah Hizkil pulang ke rumah. Yang 9 pulang. Raja lagi senang-senang mau ketemu anaknya. Pas pulang, hampa yang 9 gak bawa. Mana anakku? Gak ada Raja. Kau bilang tadi ketemu? Iya tadi Raja saya ketemu. Kenapa sekarang gak ada? Gak tahu Raja. Berarti kamu bohongin saya. Bohongin seorang raja. Bohongin seorang pemimpin negara. Bagaimana hukumnya? Hukumannya harus dimatikan. Tuh mati. Hina. Tangkap yang 9 nih. Pancung semua. Pancung. Ini gara-gara yang tadi itu. Siapa? Istri yang kedua si janda. Tangkap. Bunuh lagi. Dibunuh. Siti Fana dengar, ya Allah, mantan istri yang keduanya aja dibunuh, tak saya dibunuh juga, kabur. Hizkil, ya Allah teman saya yang 9 dibunuh, tak saya dibunuh lagi, kabur. Bertemulah Hizkil sama Siti Fana, menikah, lari ke Mesir, kerja sama Fir'aun. Hizkil menjadi tukang kebun, Siti Fana menjadi tukang sisirnya anak Fir'aun. Maka kalau kita buka di dalam kitab Dardir atau Mi'rajus Shaghir, ya, syarahnya Dardir yang Mi'rajul Kabir, itu ada tulisan Masyiqah binti Fir'aun. Awas jangan salah maknain. Bukan Masyiqah anak perempuannya Fir'aun. Binti di situ bukan anak perempuannya, bukan makna Siti Masyiqah. Kenapa? Siti Masyiqah ini lafadznya itu alami, ya. Karena tadi namanya bukan Siti Masyiqah, Siti Fana. Karena dia panggil alaminya nama pekerjaan. Itu nama pekerjaan. Nama pekerjaannya apa? Tukang sisir. Sisir dalam bahasa Arabnya masir. Masyiqatun artinya tukang sisir. Jadi tukang sisir putrinya Fir'aun, maknanya gitu. Jadi tukang sisir anak perempuannya Fir'aun. Bukan Siti Masyiqah anak perempuannya Fir'aun, bukan. Tukang sisir anak perempuannya Fir'aun maknanya. Oh, makanya kita kasih nama anak kita Siti Masyiqah, si Siti tukang sisir. Iya, Masyiqah tuh tukang sisir. Ada yang namanya Masyiqah. Iya, tukang sisir. Makanya kalau kita ngasih nama pakai dasar musyawarah sama guru yang ngerti bahasa Arab. Kalau enggak bisa bahaya namanya. Namanya tukang sisir. Tapi nggak apa-apa. Kita mengenal. Nah, pada saat beliau Siti Fana ini lagi nyisirin anaknya perempuan Fir'aun, jatuh sisirnya. Lagi nyisirin, jatuh. Diambil oleh Siti Masyiqah. Bismillahi ta'isa Fir'aun. Dengan nama Allah, binasalah Fir'aun. Biar anaknya dengar, Masyiqah, apa yang kau ucapkan? Dengan nama Allah maka binasa ayahku. Iya, apakah ada Tuhan selain ayahku? Apakah ada Tuhan selain ayahku? Siti Masyiqah dengan tegas, karena kebenaran harus disampaikan. Tidak jadi merasa takut. Dia berkata, iya, ada sifat Allah. Kau tidak beriman lagi kepada ayahku. Ayahmu bukan Tuhan. Tuhan adalah Allah. Manusia tidak pernah menjadi Tuhan. Tidak ada yang manusia jadi Tuhan. Sampai kapanpun.
Manusia tidak pernah jadi Tuhan. Kalau manusia jadi Tuhan, sebelum jadi Tuhan, siapa yang ciptakan dia? Gak ada, bohong. Coba kalau dulunya manusia tuh jadi Tuhan. Ente punya teman main dari kecil, bisa enggak, tapi dia jadi Tuhan. Ya Allah, gak sangka dia jadi Tuhan. Kenapa? Ingat dulu lagi main, kita bodohin main gundu, malah kita jitakin tuh Tuhan. Bisa balas tuh Tuhan. Gak ada manusia jadi Tuhan. Itu cerita bohong, cerita penipuan. Gak ada manusia jadi Tuhan. Jangankan manusia jadi Tuhan, jadi malaikat aja kagak ada. Gak ada kisahnya manusia jadi malaikat. Gak ada. Yang pernah ada kisahnya malaikat jadi manusia, malaikat Harut wa Marut. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan. Saya nggak bahas itu. Akhirnya Siti Masitoh, kalau gitu Masitoh saya akan adukan kepada ayahku. Silahkan adukan. Ini Fir'aun ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian. Mengaku. Ini Tuhan kakek. Tuhan kakek Fir'aun itu tingginya 6 jengkal, jenggotnya 7 jengkal. Panjangan jenggot. Makanya Nabi Musa pada saat baru bisa ngerondang, baru bisa merangkak, Nabi Musa empot lihat jenggot kepanjangan. Ditarik ke Nabi Musa, di jenggot kepanjangan. Ditarik copot, bayangin nih, kalau jenggot ditarik satu aja sakit. Wah ini semua, aduh, wah ini jelas. Nabi Musa aja empot sama jenggot kepanjangan. Akhirnya Fir'aun lagi rapat, anak datang. Mau kemana anak Tuhan? Saya mau ketemu bapak Tuhan. Jelas kalau bapaknya Tuhan, anaknya, aduh, Tuhan lagi rapat. Tuhan pakai rapat, kalah anggota dewan. Tuhan lagi rapat. Tapi ini masalah penting. Gimana ya? Nggak kasih tahu, coba bilang saya anak Tuhan mau ketemu bapak Tuhan. Keren ini. Akhirnya ketok pintu. Masuk, Tuhan, permisi Tuhan. Ada apa? Kamu nggak tahu saya lagi rapat? Maaf Tuhan, urgent benar Tuhan. Penting, nggak bisa diganggu lagi. Ini penting, harus laporkan. Apa? Anak Tuhan mau ngomong. Suruh masuk. Anak Tuhan, silakan masuk. Masuk. Bapak Tuhan, ada apa anak Tuhan? Bapak Tuhan, anak Tuhan. Ini Bapak Tuhan Masitoh. Kenapa Masitoh? Murtad dia. Masitoh tuh murtad. Dia beriman. Dia bilang ada Tuhan selain Bapak. Bapak ada Tuhan lagi. Yang benar. Betul. Kamu nggak bohong. Gua rapatnya ngurusin satu orang yang berbicara benar. Semua masalah kenegaraan ditinggalkan oleh Tuhan. Ngurusin satu orang yang berbicara yang benar. Takut. Kenapa? Kalau satu orang ini berbicara dengan kebenaran bahwa Fir'aun bukan Tuhan, maka semua orang akan tahu kebenarannya, kebongkar keburukannya, maka Tuhan gak disembah lagi. Fir'aun gak disembah, makanya takut. Wah, gawat ini. Kalau ini berbicara benar, kita gawat. Wah, tunggu dulu, bubar, panggil Masitoh. Panggil Siti Masitoh. Panggil, tangkap, bawa ke sini. Wah, pasukannya datang. Masitoh tenang, nggak takut, dilaporin juga nggak takut. Kalau berbicara kebenaran, kalau sudah mantap, yakin kepada Allah, nggak bakal takut, dilaporkan dengan siapapun. Silahkan. Akhirnya datang, yang datang teman-temannya. Masitoh, ada apa? Ente ngomong apa sih toh? Kenapa? Tuhan murka tuh. Kenapa dia marah? Ente ngomong apa? Anak ngomong
Fir'aun itu bukan Tuhan, dia manusia sama seperti kita. Cuman bedanya dia raja aja, pemimpin negara. Kalau kita rakyat itu doang bedanya. Manusianya sama. Ya toh, kita mah ikutin aja. Karena kita dapat gaji dari dia. Ikutin. Oh nggak bisa. Masalah akidah ya akidah. Jangan ngikutin yang salah. Kebenaran ya kebenaran. Jangan ikutin yang salah. Ya ente toh dari penyakit aja ente. Nggak bisa. Beda lihat Pak. Kalau iman yang sudah berbicara, orang yang sudah kuat dalam imannya, nggak bakal takut. Ya ente toh kalau ente emang kayak begitu pendirian itu ya udah ikut. Ikut sudahlah. Udah dibikinin panggung kayak begini. Panggung tinggi, bangsa semeter 2 meter naik. Di bawahnya udah ada kuali. Kuali udah diisi minyak zet. Dibakar kayak kita lagi ngebakar tuh, ibu kita lagi ngegoreng. Tuh minyak bukan panas lagi, udah menggolak-golak. Fir'aun duduk ngasih tobat. Sebenarnya Fir'aun tuh sangat sayang ke Mesir. Oh, lebih ke Fir'aun. Benar, saya dengar dari anak saya, kau punya Tuhan selain aku. Benar. Siapa? Rabbi wa rabbukallah. Tegas seorang perempuan menyampaikan kebenaran walaupun di depan penguasa. Dia berkata, Tuhanku, Tuhanmu adalah Allah. Kau bukan Tuhan, kau sama seperti aku manusia. Toh, kita ngomong pikirin dulu dong. Jangan keras-keras, nggak bisa. Gini deh, kita damai. Ente maunya apa sih toh ngomong kayak begitu? Ente untuk jelasin kebenaran tuh maunya apa sih? Tujuan ente maunya apa sih? Ya, pengen ente tuh apa? Pengen jadi orang kaya, anak kasih kekayaan. Pengen jabatan, anak kasih jabatan. Pengen rumah mewah, anak kasih. Pengen mobil mewah, anak kasih. Asal satu jangan ngomong kebenaran. Atau disitu masuk nggak bisa. Ini masalah akidah. Kau bukan Tuhan. Tuhan adalah Allah. Aduh, toh ente suruh saya ajak damai juga. Tuhan pengen damai. Baru ada Tuhan pengen damai mau umat begini. Hambanya. Toh, anak sayang sama ente toh. Apa itu Tuhan gaji? Anak naikin berapa kali lipat. Ente pengen jabatannya tinggi naikin. Asal jangan ngomong orang-orang. Anda bukan Tuhan, bilang aja nanti nggak bisa. Tetap ente bukan Tuhan. Toh, jangan sampai Anda marah toh. Tuhan bisa marah. Bodoh, Tuhan mau marah juga. Emang gue pikirin. Toh, kalau saya sudah marah sama kamu, bukan kamunya saja, keluargamu saya akan tangkap semua. Jadi sasaran. Orang udah panik semuanya ditangkap. Kata Masih silakan. Hai prajurit, tangkap semua keluarganya Masih. Ditangkap. Anaknya tiga-tiganya 5 tahun, 3 tahun sama usia 5 bulan dibawa di hadapan Masih. Hizkil lagi ngarit, suami Masih itu lagi ngarit, ditangkap. Apa-apaan yang nangkap saya? Udah ikut. Loh, saran saya apa? Tarik kantor urusannya, mungkin tangkap dulu. Begitu ngomongnya. Orang menangkap kan tahu dulu masalahnya, ini kagak nangkap dulu. Urusan salah enggaknya di kantor. Astagfirullah. Emang kurang ajar anak buah Fir'aun ya. Susah. Emang kurang ajar. Ditangkap. Sekarang apa nih? Dibawa. Loh kok ada keluarga saya? Toh, kenapa toh? Ini bang, saya disuruh ngakuin Fir'aun. Oh, saya kagak mengakuin. Terus jadi ditangkap. Wah, memang kurang ajar nih Tuhan. Gitu. Hizkil. Ya. Tahu kok kesalahan kalau aku tangkap? Gak tahu Tuhan. Gak tahu. Saya pengen nanya. Saya nggak salah apa-apa, yang tangkap aja. Kamu tahu istri kamu mengatakan bahwa saya bukan Tuhan. Saya ini Tuhan kalian yang menghidupi kamu. Ingat, kamu datang ke sini berdua. Siapa yang ngasih makan kamu? Siapa yang memberikan rumah kepada kamu? Dari kamu gak punya anak sampai punya anak, siapa menghidupkan kamu? Coba, aku kan?
makanya aku Tuhan kamu. Bagaimana Hizkil? Apa kau mengaku aku sebagai Tuhan? Enggak. Kau bukan Tuhan kau. Sama aja. Sama, iya. Tuhan adalah Allah. Kau bukan Tuhan. Hizkil, sadar sebelum aku marah kepada engkau. Nggak apa-apa. Tuhan memarah sama saya, silahkan. Saya berkata dengan kebenaran. Mati pun saya rela untuk menegakkan kebenaran. Nggak apa-apa. Wah, ini udah masalah damai. Baik, Hizkil, kau lihat wali yang sudah menolak. Kalau kau tetap dengan pendirianmu mengakukan aku bukan Tuhan, maka akan kau rebus, aku goreng kau ke sini. Nggak apa-apa. Hai prajurit, tangkap. Masya Allah. Ditangkap Hizkil, dipegang Hizkil kanan kiri. Nggak usah pegang-pegang. Mau dilempar nggak usah. Saya tidak akan takut dengan kematian model kayak begini. Saya tidak akan takut. Biar saya loncat sendiri. Itu wali punya pergi berubah. Dia nengok ke anak istrinya. Dia berkata, hai anakku, hai istriku, kau jangan takut mati dalam membela kebenaran. Cari ridho Allah, jangan kau cari ridho penguasa. Kau cari ridho Allah, jangan kau cari ridho seorang manusia. Kau jangan takut mati. Bela agama Allah, mati, dan bela agama Allah pun mati. Mati sekarang akan mati, nanti pun akan mati. Jangan kau takut dengan kematian. Bela kebenaran, bela agama. Allah subhanahu ayat itu menceritakan. Dia lihat istrinya, lihat anaknya, tidak sedih dia meninggalkan ketiga anaknya dan istrinya. Ini ayat akan contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan main-main nyawa. Nyawa, kira-kira kalau bapak disuruh kayak begitu, pilih mati, pilih ngakuin Tuhan, kira-kira pilihan apa? Nah, ini bukan main-main ini. Minyak panas ini. Pilih mati apa pilih tetap ngakuin firman Tuhan? Kan kita mikirnya 7 rejab juga belum beres. Kira-kira mau mati? Anak yatim, bini janda, gimana? Kan bingung kita. Ini tauhid keimanan. Dia bilang dia nggak peduli. Kau pertahankan hai anak istriku. Aku akan contohkan kematian dalam kemuliaan. Mau bola, nimbul tenggelam, nimbul tenggelam. Masih toh dia suami. Dari kulit putih menjadi coklat, dari coklat menjadi angus, kelopak kulitnya terbuka, tulang belulang mencopot dia. Apa kau ingin kayak begitu, wahai Masih? Tetap Siti masih tegak. Lihat suaminya tergodok dengan minyak panas. Anak-anaknya tegar melihat ayahnya tergodok. Maka Fir'aun panggil anaknya pertama dari mana? Sini, ada apa? Kau mau ikut Tuhan? Aku ikut Bapak. Kalau ikut Tuhan, kau akan dikasih mainan, sepeda, handphone yang mahal. Kalau ikut Tuhan, kalau ikut Bapak mati. Kau ikut mana? Saya mau ikut Bapak. Loh, kok begitu? Iya, kau bukan Tuhan. Allah Tuhan kamu. Bingung. Kau mau mati? Iya mati. Masuk, nyebur ke anak. Itu Tuhan pusing. Tuhan pakai pusing. Aduh. Oh, pijitin. Panadol. Ada Tuhan minum panadol baru Fir'aun ini. Masya Allah. Pijitin Tuhan. Kaget. Lihat anak kecil. Belum cukup umur, belum akil balik. Tahu kebenaran, tetap dia bela kebenaran. Bingung ini Pak. Kan ini satu pelajaran bagi kita. Kalau anak kecil mengakil balik, tahu kebenaran, siap membela kebenaran walaupun nyawa taruhannya. Bagaimana dengan kita yang sudah dewasa? Luar biasa. Nyebut, kaget, shock Tuhan. Kata
Tuhan, aduh kayak begini anak. Karena bapaknya salihin, ibunya salihah, anaknya ke bawah salihin. Tuhan, aduh kipasin. Udah. Dipanggil lagi anak nomor 2. Tom, sini ya Tom. Mau ikut bapak? Apa mau ikut? Ikut bapak aja. Yuk, setruk Tuhan. Tadi ada baru shock, saya setruk Tuhan. Aduh. Itu anak usia 3 tahun langsung nyebur, jebur. Bingung kok kuatnya begini nih anak. Luar biasa nyebur. Tinggal Siti Masitoh dengan anak yang baru usia 5 bulan. Aduh, bodrek ambil lagi. Minum bodrek pakai Sprite dah. Masya Allah. Udah akhirnya nyebur 2, bertiga udah beres. Fir'aun nyamperin, apa ente tega kalau lihat anak ente yang baru bulanan, masih muda, tulangnya masih pada empuk. Yang buat bapaknya aja hancur, copot tulang-tulangnya. Mana beri keibuan ente? Mana kasih sayang seorang ibu? Bukankah ente yang hamili? Bukankah ente yang ngelahirin? Kalau ente mau bunuh juga, mana hati nurani ente sebagai ibu? Disinilah seorang ibu gak bisa dibohongin. Ibu itu cintanya kepada anak melebihi cintanya. Melebihi. Coba tanya nih banyak ibu-ibu. Kalau bapak-bapak pengajian pernah nggak ngantongin kue? Pernah nggak? Ngantongin kue buat anak. Ibu-ibu kalau kemana-mana bawa tas. Iya. Dan maksudnya terus buat anak begitu. Ingat sama anak. Ini kue masukin, ada gorengan masukin buat yang nggak buat cucu. Ingat. Kalau bapak-bapak masa bawa suruh bawa nggak? Gengsi bawa. Beda. Nah hati nurani seorang ibu beda. Bedanya bagaimana? Ya Allah, karena merasa menghamili, merasa melahirkan Siti Fana. Ya Allah, gimana ini anak dia? Antara maju mundur, hampir tergoda imannya. Fir'aun merayu terus. Udah Masitoh, saya maafkan kalau kau mau tobat, akuin aku sebagai Tuhan, aku bebaskan. Pertolongan Allah turun kepada Siti Masitoh. Anak bayi yang usia bulanan berkata, ya Ummi, wahai ibuku, jangan takut, sungguhnya fa'innaka 'alal haq, sungguhnya engkau dalam kebenaran. Maju, kita mati pun tidak akan berasa. Allah akan bersama kita. Kita akan diberikan oleh Allah SWT kemuliaan dan keagungan. Jangan takut. Fir'aun bukan Tuhan. Maka kuat lagi imannya Siti Masitoh. Langsung, hai Fir'aun, aku akan nyebur bersama dengan anakku, menyusul suami dan kedua anakku. Benar. Silahkan. Tapi aku ada permintaan saya. Apa? Kalau aku mati dalam satu kuali ini bersama suami dan ketiga anakku, maka kau kubur aku dalam satu lubang. Baik, hanya itu. Iya. Silakan nyebur sebagai gendong anak. Habis. Orang mempertahankan akidah, orang mempertahankan agama, orang mempertahankan kebenaran. Nyawa melayang tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai iman yang melayang. Untung ujian ini di zaman Fir'aun. Kalau di zaman sekarang kira-kira kuat gak kita ini? Ibu kuat? Pegang anak, nyebur ke kuali. Untung Allah tahu iman kita gak sekuat dulu. Makanya kita gak diuji seperti itu. Bayangin ini, luar biasa. Maka kita ambil kesimpulannya, kita ambil pada kisah ini. Ya Rasulullah, sampai zaman Nabi Muhammad tercium aroma wangi Siti Masitoh karena kuat mempertahankan akidah. Lalu siapa Balia itu? Balia itu nama aslinya, nama alami kuliahnya adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Kenapa?
karena Nabi Allah Khidir Sayyidina Balia kalau duduk di rumput yang kering, di pohonan yang mati, kalau disenderkan menjadi hijau kembali, maka dibilang Khidir daripada kata hadir hijau. Rumput mati beliau dudukin, hijau lagi tuh rumput, tumbuh lagi, pohonan kering tersentuh dengan badannya, hidup lagi, maka dikurniakan Khidir. Jadi Sayyidina Balia adalah nama aslinya Nabi Allah Khidir. Siti Fana adalah pernah menikah dengan Nabi Allah. Jadi keberkahan tadi, kalau kamu jaga amanatku, kamu akan mulia dunia dan akhirat. Mulia. Namanya banyak dipakai. Siapa? Siti Masito, namanya banyak. Tapi Fir'aun siapa yang memakai namanya? Ada kali ente nih kalau nanti punya anak senaga mau kasih nama Fir'aun, nama keren. Ada di Al-Quran namanya keren. Kalau ente mau silahkan. Oleh karena itu saudaraku jamaah hadirinul hadirat, mudah-mudahan apa yang Al-Faqih sampaikan kisah ini walaupun satu kisah, mudah-mudahan terpicu kita fikirkan tentang iman kita, fikirkan tentang keselamatan kita di akhirat. Dunia kita akan tinggalkan, cepat lambatnya kita akan tinggalkan dunia. Gak bakal lama lagi kita tinggal di dunia. Kita semua lagi nunggu kematian, nunggu giliran. Yang bikin selamat bukan karena kita banyak dunia, bukan yang bikin selamat karena kita punya jabatan di dunia, bukan yang bikin selamat karena punya rumah mewah, tidak, karena punya usaha banyak, tidak, karena pengaruhnya hebat, tidak. Yang bikin selamat kita adalah iman Islam kita, pertahankan akidah kita, pertahankan iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Apabila dijemput oleh malaikat Israel, wala tamutunna illa wa antum muslimun, tidak kita keluar dari dunia ini kecuali kita membawa iman Islam. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita, Allah kabulkan semua hajat kita, Allah berikan sehat walafiat kepada kita, kepada keluarga kita, kepada wilayah kita, kampung kita. Allah sehatkan para guru-guru kita, Allah muliakan para ulama-ulama kita, Allah hancurkan mereka yang ingin menghancurkan agama, Allah hinakan mereka yang telah menghinakan para ulama. Ya Allah, kami mohon ya Allah perlindungan-Mu ya Allah, kekuasaan-Mu ya Allah, keagungan-Mu ya Allah. Lindungi kami, lindungi keluarga kami, lindungi para guru-guru kami ya Rabb. Lindungi para ulama-ulama kami, para habaib kami, para pejuang kami ya Rabb. Lindungi negeri kami Indonesia ya Allah dari orang-orang yang ingin menghancurkan, dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah, dari para pengkhianat bangsa dan negara, dari orang-orang, dari bangsa-bangsa yang ingin merebut, menjajah, mengambil negeri ini ya Allah. Hancurkan niat jahat mereka ya Rabb, hancurkan niat buruk mereka ya Rabb, porak-porandakan mereka semua ya Allah, hinakan mereka semua ya Allah, berikan kehinaan di atas kehinaan di atas kehinaan kepada mereka semua ya Rabb. Ya Allah, gagalkan semua rencana jahat buruk mereka ya Rabb, adu antara mereka dengan mereka ya Rabb. Ya Allah, timbulkan patriot-patriot bangsa di negeri ini ya Rabb, pencinta bangsa dan negara ya Rabb, pencinta agama ya Rabb, ya Rahman ya Rahim ya Allah. Allahumma ansur man nasara din, Allahumma ansur wal muslimin, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad, Allahumma fadhi an ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma sallim umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ahfad umat Sayyidina Muhammad, Allahumma qawi umat Sayyidina Muhammad, Allahumma a'izza umat Sayyidina Muhammad, Allahumma najji umat Sayyidina Muhammad, Allahumma jma' umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ahli kafirin wa yahudiyin wa nasraniyin wa PKIyin wa munafiqin wa zindiqiyin wa zalimin. Allahumma syakit syamlahum, Allahumma farrik jam'ahum, Allahumma qadir a'dahum, Allahumma zalzil aqdamahum, Allahumma qarrib ajalahum, Allahumma qatilhum bihaqqi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa awliyai wa syuhadai wa salihin wa a'immatir rasyidin bil qabul bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Lebih kurangnya mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah mau'izatul hasanah yang telah disampaikan. Begitu banyak ilmu yang telah disampaikan.